Oke, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di matematika wajib. Sekarang kita memasuki bab 2 ya. Bab 2 itu tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Cuma di sini Ibu akan membahas dulu tentang pertidaksamaan rasional satu variabel atau biasa disingkat PTR. Oke. Di dalam PTR ini kita akan membahas PTR linear kuadrat, dan PTR bentuk polinom. Jadi akan ada 3 pembahasan di bab pertidaksamaan rasional satu variabel. Sebelum kita memasuki ke materi, kita harus tahu dulu apa yang dinamakan pertidaksamaan dan apa yang dinamakan rasional. Pertidaksamaan itu yang ada tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Oke. Rasional itu yang bentuknya A per B, di mana syaratnya B itu tidak sama dengan 0. A itu sebagai pembilang, B itu sebagai penyebut. Jadi kalau nanti di persamaan kuadrat atau persamaan linear kuadrat, persamaan bentuk polinom, sebelum melanjutkan ke materi pertidaksamaan rasional, kita harus tahu dulu tentang pertidaksamaan kuadrat. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan rasional, itu yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, sederhanakan ruas kirinya. Yang ketiga, tentukan nilai faktor-faktornya. Yang keempat, buat pembuat 0 baik penyebut maupun pembilang. Yang kelima, garis bilangan. Oke? Contoh, x pangkat 2 min 5x kurang dari min 6. Kita buat dulu ruas kanannya sama dengan 0. Kanannya tangan kalian ya, berarti x pangkat 2 min 5x min 6 ini harus kita pindah ruas ke kiri, maka jadi positif tandanya, kurang dari sama dengan 0. Langkah pertama sudah oke. Sekarang langkah kedua, sederhanakan ruas kiri. Yang ketiga, faktorkan dan tentukan nilai faktornya. Kalian harus bisa memfaktorkan dari x pangkat 2 min 5x plus 6. Kita simpan x, faktor dari 6 itu berapa? Biar jadi 5x ketika dijumlahkan. Berarti bisa kita simpan 3 kali 2 itu sama dengan 6. Sekarang biar jadi 5x berarti harus diapakan yang di sini tandanya? Jadi tandanya negatif semua. Boleh kalian setelah ini uji lagi, maka hasilnya harus sama dengan x pangkat 2 min 5x plus 6. Setelah langkah ketiga, sekarang langkah keempat, pembuat 0. Maka x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3, atau x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Ini positif semua. Sekarang kita beri garis bilangan. Ada angka 2, angka 3, berarti kita tulis 2, 3. Kenapa di sini lingkarannya penuh? Karena di sini ada tandanya sama dengan, kurang dari, sama dengan, maka di sini lingkarannya penuh. Oke. Gimana cara kita menguji titik? Kita uji titik dengan angka 0. Coba angka 0 itu ada di antara 2 sama 3 atau di sini. Oke, kita 0 itu ada di sini ya. Berarti uji titik 0. 0 kita masukkan ke sini. 0 dikurangi 3 berarti itu hasilnya negatif. 0 dikurangi min 2 berarti hasilnya negatif. Negatif kali negatif maka hasilnya positif. Di sini positif, ini negatif, ini positif. Sekarang lihat lagi. Tandanya di sini kurang dari sama dengan. Berarti kalau kurang dari sama dengan, kita ambil yang daerahnya negatif ya. Ambil daerah negatif. Berarti berapa nilai x-nya? Kalau kurang dari itu di antara, maka himpunan penyelesaiannya adalah
ini X, ini kurang dari sama dengan 2 ini. Jadi kalau kita baca X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 3. Ini himpunan penyelesaiannya. Yang namanya pertidaksamaan kuadrat, maka kita akan berhubungan dengan yang namanya definit. Definit itu ada definit positif dan definit negatif. Apabila AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka definit positif. Apabila A-nya lebih dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0. Apa sih rumus diskriminan? Pelajaran SMP loh, sok kita buka lagi ya. Jika AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C lebih dari sama dengan 0 dalam kondisi definit positif, maka semua elemennya itu bilangan real. Sekarang jika AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 disebut definit negatif jika A-nya itu kurang dari 0, diskriminannya juga kurang dari 0. Maka AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C kurang dari 0 itu disebut kondisi definit negatif atau semua X lainnya itu adalah elemen bilangan real. Oke. Untuk memfaktorkan atau membuat nilai 0 dalam bentuk persamaan kuadrat itu kita ada 3 cara ya. Yang pertama, kalian bisa memfaktorkan di mana X1 X min X1 dikali X min X2 itu harus sama dengan 0. Yang kedua, kalian bisa melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, kalau udah keduanya itu nggak bisa, kalian bisa menggunakan X1, X2 sama dengan min B plus minus akar D atau B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, pertemuan sekarang kita akhiri dulu ya. Sampai jumpa.